Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat majelis cinta. Rahmat karunia nikmat Allah membuat kita hari ini masih bisa melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita berkumpul di majelis ini kembali bersama-sama untuk mengaji dalam kajian online majelis cinta. Karena itu tiada yang pantas kita lantunkan kecuali puji syukur yang tiada terhingga hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bersolawat dan mengirimkan salam untuk junjungan kita baginda Rasulullah bersama keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, Bapak, sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita sepakati, telah kita sampaikan dalam beberapa pemberitahuan bahwa hari ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024, kita akan mengaji bersama guru kita Ustadz Awwaluddin Ghaffar LCMA yang insya Allah beliau telah bersama-sama dengan kita hari ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabar Pak Ustadz? Senang sekali, bahagia rasanya bisa bertatapan lagi dengan Ustadz untuk saja kami jamaah majelis cinta bisa mengaji lagi kembali bersama Ustadz Awwaluddin Ghaffar. Insya Allah kita mulai Pak Ustadz ya mengenai. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Ustadz luar biasa sekali. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Pak Ustadz untuk memberikan ilmu pada kami di antara kesibukan yang Pak Ustadz tekuni. Jamaah majelis cinta sudah siap nih Pak Ustadz untuk menyimak apa yang nanti akan Pak Ustadz sampaikan terkait dengan bagaimana sih caranya agar kita ini tidak menjadikan pelaksanaan ibadah itu sebagai beban. Insya Allah kami akan mendengarkan, tentu saja mengikuti dengan seksama. Mohon berkenan Pak Ustadz untuk memulai kajian kita ini, kami persilahkan dengan segala hormat. Kita coba sambungan dengan guru kita Al-Ustadz Awwaluddin Ghaffar. Pak Ustadz bisa mendengarkan audio saya sekarang? Oh, mungkin kemungkinan ada sedikit gangguan. Kita tunggu Ibu Bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah. Oh ya, sambil menunggu connection kembali dengan guru kita Ustadz Awwaluddin Ghaffar LCMA, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama tentu saja bahwa Ibu Bapak sahabat-sahabat majelis cinta senantiasa dapat mengupdate informasi terkait dengan tema jadwal dan kegiatan. Assalamualaikum. Apakah terdengar suara saya?
Sekarang sudah jelas sekali Pak Ustadz, terdengar dengan Baik, baik sekali baik, audio Pak Ustadz. Mohon silakan dengan segala hormat Pak Ustadz. baik. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, innaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an rahmatan rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bik. Iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para peserta webinar atau kajian subuh Majelis Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus moderator yang telah membuka acara di pagi hari ini sebagai wasilah kita dalam rangka talabul ilmi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu. Terus semangat dalam ibadah, terus semangat dalam berkarya dan berkreativitas. Alhamdulillah atas izin Allah kita kembali bersua di majelis yang penuh berkah ini, yang penuh cinta ini, ya, majelis cinta ini dalam rangka untuk talabul ilm, ya, dalam rangka juga untuk mendapatkan pahala umroh. Ya. Jadi pernah sahabat itu bertanya, bukan bertanya ya, pernah baginda Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang sholat subuh, kemudian dia duduk sampai waktu syuruk, maka dia akan mendapatkan pahala umroh. Alhamdulillah hari ini kita semuanya hadir di sini dalam rangka untuk taat pada Allah, ibadah kepada Allah, taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dirahmati, diberkahi, dan semoga sebelum kita berangkat umroh kita sudah mendapatkan pahala umroh duluan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadir kita di majelis cinta ini dalam rangka talabul ilm adalah mengukuhkan sebagai membuktikan bahwa kita ini sangat cinta dengan sunnah baginda Rasul, yaitu talabul ilm dan menjaga silaturahmi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah agar kajian kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah. Mari kita niat sama-sama berniat untuk talabul ilmi lillahi ta'ala dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya juga memohon sebagai pembuka dari kajian ini, saya mohon keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita jamaah majelis ilmu yang biasanya hadir pada pagi hari ini mungkin tidak bisa hadir karena sakit atau karena keperluan yang lain. Kita doakan yang sakit semoga disembuhkan, yang ada kegiatan, ada acara atau ada ini, kita berikan doakan semoga dimudahkan semua urusannya. Ala hadhihi niyya wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Menarik sekali kajian kita di pagi hari ini, ibadah jangan menjadi beban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita tentang seorang badui yang bertanya kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, jika saya ini melakukan kewajiban 5 waktu tanpa dengan kegiatan, tanpa dengan cek. Baik Bapak Ibu, apa mendengar suara saya? Sekarang sudah kembali normal, Ustaz. Insya Allah sudah normal. Baik, saya lanjutkan. Siap. Ya, baik. Mohon maaf, memang di sini sinyalnya agak turun naik ini. Baik.
Suatu hari seorang Badui bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, jika saya melakukan sholat 5 waktu, apakah saya akan masuk surga?" "Adkhulul jannah," katanya. "Apakah saya akan masuk surga?" Kata baginda Rasul, "Ya, masuk surga." Tanpa melakukan ibadah-ibadah yang lain, hanya yang wajib saja. Tanpa qobliyah, tanpa badiyah, tanpa tahajud, tanpa duha. Apakah saya masuk surga? Ya, masuk surga. Nah, ini adalah sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan menjelaskan tentang mudahnya dalam beribadah. Uh, di sini baginda Rasul SAW menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya untuk mendapatkan surganya Allah itu sangat mudah dengan hanya menjalankan kewajiban-kewajiban saja. Kewajiban-kewajiban saja. Hadis ini hanya menjelaskan konteksnya dalam kemudahan dalam ibadah. Bukan berarti kemudian sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah-sunnah yang lain dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, bukan berarti sholat sunnah, sholat sunnah-sunnah yang lain, tahajud, duha yang biasa kita lakukan, atau sholat-sholat yang lain itu kemudian tidak ada artinya, tidak. Hadis ini dalam konteks bahwa mudah sekali dalam kita untuk beribadah dan kemudian hasilnya adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah penggal cerita tentang kemudahan dalam beribadah. Nah, memang seharusnya ibadah itu tidak menjadi beban. Memang sebaiknya ibadah itu tidak menjadi beban. Makanya, jika kita menilik kembali, apa sih sebetulnya makna ibadah? Ibadah adalah masyara'ahullahu bih. Ibadah itu adalah semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ibadah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan dengan dengan pengertian yang lain, semua perbuatan yang diarahkan atau yang diniatkan karena Allah, maka itu ada nilai ibadah. Sama seperti ibadah itu tidak sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, dan lain sebagainya, tidak. Ibadah itu adalah semua yang kita niatkan karena Allah, maka akan ada nilai ibadahnya. Semua yang kita niatkan hanya karena Allah, maka di situ ada unsur ibadahnya. Nah, ini sebagai pengertian dari hadis, Rasul SAW bersabda, ya, kullu amrin zibalin la yabda'u bil bismillahirrahmanirrahim fahuwa rad. Setiap perbuatan yang tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan tertolak. Artinya, setiap perbuatan yang kita kaitkan perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ akan ada nilai ibadah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, baik. Oh, ini sinyalnya lagi tidak baik-baik saja nih di sini. Suara saya apakah terdengar, Pak? Sekarang normal kembali. Alhamdulillah. Normal kembali. Mohon sudah ya. Silahkan berkenan Pak Ustadz, lanjut Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Baik, jadi ibadah adalah semua yang kita lakukan karena untuk diniatkan karena untuk mendapatkan ridho dari Allah, ikhlas karena Allah, maka itu adalah ibadah. Setiap perbuatan yang memberikan kemanfaatan, yang di situ kemudian dibarengi dengan niat ikhlas karena Allah, maka itu ada nilai ibadahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak sekali-kali aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi kehidupan kita di dunia ini tujuannya adalah ibadah.
ya ibadah yang paling mudah kita pahami adalah misalnya menjalankan sholat 5 waktu. Ini adalah tugas pokok kita. Artinya berarti kegiatan-kegiatan lain itu hanyalah sebagai selingan. Sebetulnya kita pun sekarang sedang mengadakan thalabul ilmi, kemudian bekerja, mencari rezeki, ya, berkarya, ya. Itu adalah semua dalam rangka untuk menunggu waktu sholat, kemudian waktu sholat datang dan kita ibadah menjalankan kewajiban pokok kita yang paling utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Islam, ya, semua ibadah ini tidaklah menjadi beban harusnya. Ya, sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain seharusnya tidak menjadi beban. Karena tujuan dari ibadah itu sendiri adalah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tujuannya adalah Allah menghendaki dengan ibadah tersebut itu adalah kemudahan, bukan kesusahan. Ya, walaisa alaikum fid dini min haraj. Begitu di dalam ayat yang lain juga dijelaskan bahwa tujuan dalam beragama ini bukanlah untuk menyusahkan tapi untuk memudahkan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan yang Allah siapkan dalam agama ini kita bisa lihat. Pertama, kemudahan di dalam beribadah, contoh adalah pertama toharoh. Lihat bagaimana Islam memudahkan kita, ya, dalam rangka untuk menjalankan toharo ini sebagai kunci dari ibadah sholat misalnya. Ya, kalau kita wudunya tidak benar, wudunya salah, maka sholatnya juga salah. Nah, lihatlah toharo, bagaimana cara Islam mengajarkan toharo, memberikan kemudahan untuk bertoharo, ya kan? Toharo itu seharusnya dengan air, tapi Islam memberikan option lain, pilihan lain itu dengan tayamum. Jika memang kita dalam keadaan susah, ya, bahkan para ulama menjelaskan bahwa kewajiban bertayamum itu bukan karena saja hanya karena tidak ada air. Ada air pun, kalau misalnya air itu ternyata hanya sedikit, ya, yang lebih diutamakan adalah makhluk hidup, maka para ulama membolehkan kita untuk tayamum. Ada air pun ketika kita misalnya dalam keadaan sakit, ya, dan kita tidak bisa kena air, kita bolehkan teh. Walaupun ada air banyak sekali di Indonesia ini, tidak ada istilah tidak ada air, ada banyak, selalu banyak. Akan tetapi ada dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa menjangkau atau mendapatkan air, atau bisa jadi kita tidak bisa menggunakan air karena ada hal-hal lain. Nah, ketika dalam keadaan tersebut, ya, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Ini kemudahan dalam sholat misalnya. Lihat bagaimana cek baik. Tadi Ya, sekarang kembali. dalam sholat Kembali, Pak. misalnya, ya, dalam sholat misalnya, eh, saya tutup saja ininya ya Pak, kameranya biar lebih lancar. Saya belum begitu paham apakah itu akan menolong audio ya, Pak Ustadz. Coba mungkin dicoba Ya, sebentar, nanti kalau berkenan Ustadz saya mohon izin saya panggil lagi untuk on kamera lagi, boleh Ustadz ya? Sekarang mungkin kalau boleh, Pak boleh. Ustadz Baik, baik, baik. dicoba dulu sebentar, mungkin Ya, Pak baik. Ustadz mohon berkenan. Coba saya, ya, Ya. baik. Baik. Itu tadi dalam toharoh, ya. Dalam sholat misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita dalam melaksanakan ibadah sholat ini, ya. Misalnya, jika kita dalam keadaan sakit tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Atau misalnya, kalaupun misalnya kita ternyata kecapean atau bagaimana, bukan karena sudah misalnya sudah lanjut usia, ya, karena kecapean atau bagaimana, walaupun masih muda, tapi memang karena capek, kita tidak bisa berdiri terlalu lama, silakan sebagian duduk, kemudian nanti berdiri lagi, itu pun diberikan kemudahan seperti itu. Ya, jika tidak bisa sholat dengan berdiri, bisa dengan duduk. Jika tidak bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring.
Bisa jika memang tidak bisa dengan berbaring dengan isyarat. Ini adalah semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula tentang waktu sholat. Misalnya ketika ada rukhsah, ada diberikan kemudahan dalam melaksanakan sholat ketika kita dalam musafir, misalnya Allah berikan ada namanya jama dan qasar, ya kan? Belum lagi bagaimana kalau misalnya kita ibu-ibu yang suka jalan-jalan ke luar negeri yang susah mendapatkan masjid gitu, apalagi ketika kita tur di luar negeri itu susah sekali untuk bilang gitu mau berhenti sholat itu susah. Silakan kemudian baginda Rasul mengajarkan kita bagaimana sholat di atas kendaraan, ya. Wahai summa kuntum fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pokoknya hadapkan saja terserah. Bis itu mau belok kanan, mau belok kiri, yang penting kita menghadap ke depan. Nah, ini semua adalah sebuah kemudahan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk menjalankan syariat Allah. Ibadah yang terpenting itu atau dari terambil dari kata abid, ya, bisa menjadi abid, orang yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian kita disyariatkan oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah. Tujuannya agar kita selalu tunduk, patuh dan merasakan kelemahan kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat pertama yang yang seorang hamba ucapkan ketika dia melaksanakan sholat itu adalah Allahu Akbar. Kita betul-betul meyakini bahwa yang maha besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisi strata sosial kita, apakah kita ini pejabat, apakah kita ini pengusaha, apakah kita pimpinan atau siapapun kita tetap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah ini seharusnya kita betul-betul menjadi hamba yang sangat tunduk dan patuh kepada perintah Allah, bukan menjadi hamba-hamba yang sombong karena kehebatan kita, kemudian kita bisa berada seperti ini. Tidak. Yakinlah Bapak Ibu semuanya bahwa apa yang kita dapatkan saat ini itu bukan karena kehebatan kita, itu karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah memberikan kemudahan kita untuk menjalankan semua aktivitas kita di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sholat kita mendapatkan kemudahan yang sangat luar biasa. Dari puasa sama. Kita mendapatkan kemudahan. Silahkan, wa in kuntum fi safarin, kalau kita dalam keadaan bepergian, kita mau buka, ya kan? Silahkan, ya kan? Maka nanti kemudian setelah itu istilahnya diganti dengan yang lain. Artinya kemudahan-kemudahan itu Allah berikan. Bahkan tentang sholat saya ini, ada sholat saja, Bapak. Ada cerita yang sangat menarik. Suatu hari saya mengikuti ujian ujian terbuka, ya, S2 di Al Azhar. Pada waktu itu saya mengikuti dari jam 10 pagi, tiba waktu sholat zuhur, terus debat itu berlangsung. Kemudian saya sholat asar, sholat zuhur, kemudian saya balik lagi ke situ. Ternyata mereka terus berdebat sampai datang waktu asar, ya. Sampai datang waktu asar, mereka terus berdebat dan kata kita, nah ini yang jadi dewan penguji sama ininya kagak sholat zuhur ini. Karena kan selalu terus berdebat kan seperti itu. Akhirnya kemudian jam 4, setengah 5 selesai, barulah mereka kemudian saya lihat barulah mereka bersama-sama sholat. Dan di jamaah takhir. Kemudian ada teman saya bertanya kepada seorang syekh di sana, kenapa kau lakukan ini padahal kamu tidak dalam keadaan safar? Kemudian saya itu membaca sebuah ayat dalam surat An-Nisa, wala junah alaikum an taqsuru minas-shalah in khiftum ayaftinakumul ladina kafaru. Tidak ada kesusahan, tidak ada masalah, atau tidak ada dosa ketika kamu mengqashar salat cuma karena gara-gara kamu takut fitnahnya orang-orang kafir. Nah, kita ini tadi sedang berdebat tentang keilmuan. Kalau debat itu kemudian diputus, nanti kemudian itu akan menghilangkan ininya chemistry-nya, dia bilang gitu. Nah, makanya kemudian diperbolehkan untuk menjamak dan menjamak sholat bukan karena musafir. Nah, ini pun kemudian sekarang fikih muasir, ya, fikih kontemporer itu pun ada fatwa yang menjelaskan boleh menjamak sholat itu karena misalnya keadaan macet, atau boleh juga menjamak sholat
Misalnya dalam keadaan yang betul-betul punya masyakoh tingkat tinggi, punya kesusahan yang tingkat tinggi. Padahal kita tidak musafir. Misalnya biasanya suka di mall apa di mana gitu ya. Ketika kita ini susah sekali untuk ini karena ramainya orang, karena sibuknya orang dan sebagainya, itu kemudian diperbolehkan untuk jamaah. Nah ini semua adalah tentang kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Islam dalam rangka kita menjalankan ibadah, dalam rangka menjalankan ketunduk dan patuh kita ke atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebetulnya Islam ini telah memberikan kemudahan dalam beribadah, ya. Nah, makanya cuman yang jadi masalah kenapa kemudian ibadah itu jadi beban. Nah, inilah yang kemudian yang harusnya kita pahami. Dan ketahuilah bahwa di dalam Islam itu ada macam-macam ibadah. Ada namanya ibadah qalbiyah, ada ibadah hati, yaitu tentang ketauhidan dan keikhlasan. Ada juga namanya ibadah badaniyah, yaitu ibadah badan seperti sholat dan puasa. Ada juga ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu seperti zakat. Ada juga menggabungkan antara maliyah dan badaniyah itu seperti ibadah haji atau jihad fisabilillah. Inilah macam-macam ibadah di dalam Islam. Nah, kenapa kemudian ibadah yang Allah mudahkan ini terasa sangat berat kita jalankan atau bahkan menjadi beban untuk kita? Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan ibadah seorang hamba. Pertama, ibadahnya seorang hamba yang karena takut dengan majikannya, atau ibadahnya seorang pegawai karena takut sama bosnya, seperti itu. Jadi ya mungkin ini ibadahnya seorang anak-anak ya. Misalnya saya ingat sekali dulu ketika SD Pak. Ini jadi cerita sedikit. Jadi kalau sore itu kan ayah saya datang gitu ya, jam 5, dan ayah saya itu paling marah kalau saya belum sholat gitu ya. Jadi ketika mendengar suaranya Assalamualaikum tuh kita langsung lari, ambil peci, ambil sarung, langsung duduk at-tahiyatul mubarak. Atau terkadang-kadang kita itu menjalankan ibadah karena apa? Karena takut dimarahin sama orang tua kita. Atau mungkin jangan-jangan sampai sekarang pun kita ibadah itu masih karena takut kita masuk neraka. Nah ini berarti kalau kita ibadah kita berdasarkan karena ketakutan kita terhadap azab Allah, karena ketakutan kita terhadap nerakanya Allah, karena kita ingin masuk ke surga, ya berarti kan ibadah kita ini tidak masih istilahnya dalam levelan ibadah seorang pegawai yang takut dihukum oleh bosnya. Itu. Ini tingkatan paling rendah dalam ibadah. Yang kemudian naik ke tingkat berikutnya ibadah pedagang. Jadi ibadahnya itu karena menginginkan sesuatu. Keutamaannya apa? Fadilahnya apa? Saya pengen usaha saya lancar. Oh, ibadahnya sholat duha gitu ya. Sholat duha kenceng banget. Saya pengen derajatnya naik, sholat tahajudnya kemudian lebih kencang lagi. Ya bagus memang. Berarti ketika kita beribadah menginginkan sesuatu, berarti ibadah kita itu masih dalam tahapan seperti ibadah yang menginginkan sesuatu, seperti pedagang. Nah, kemudian ibadah yang terbaik itu adalah ibadahnya seorang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mau masuk neraka kayak dia mau mendapatkan keinginan kayak, tapi dia melaksanakan ibadah itu karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Khaldun menjelaskan 3 tingkatan ini adalah memang sebetulnya potret dari ibadah seorang muslim. Mungkin kita ketika pertama kali balik, ketika di awal-awal kita ibadah itu karena takut karena siapapun. Takut karena orang tua, takut karena dimarahin oleh kiai, oleh guru, oleh orang tua kita. Kita laksanakan itu karena takut, bukan karena ini. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kemudian kita pun merasa, oh ibadah saya begini-begini aja, bukankah sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bukannya Allah itu memberikan rezekinya karena kasih sayang. Ah, naiklah kita kepada tingkatan kemudian menginginkan sesuatu. Saya pengen kerja, saya pengen berkeluarga, saya pengen dapat ini. Oh, perbaiki ibadahnya, kan begitu. Kalau ibadahnya baik, insya Allah rezekinya lancar.
Kalau ibadahnya baik, insya Allah dapat derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pada akhirnya kemudian seseorang itu beribadah karena ada keinginannya. Nah, setelah dengan berjalannya waktu, terus karena kita biasa melaksanakan tahajud, karena kita biasa melaksanakan duha, pada akhirnya harusnya kita sudah berada di posisi bahwa Allah akan memberikan saya kenikmatan atau tidak, saya tetap akan melaksanakan duha ini. Karena apa? Pada akhirnya kita akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Sebagaimana disampaikan oleh Rashid Ridho, seorang pemikir yang luar biasa, pemikir Mesir itu mengatakan, barang siapa yang beribadah kemudian dia melaksanakan ibadah itu dengan baik, maka ibadah itu akan selalu menjaga dirinya, akan hadir di dalam dirinya. Dan ketika kita tidak melaksanakan ibadah itu, maka ibadah itu akan memanggil dan mengingatkan kita untuk menjalankan ibadah itu. Jadi betul-betul sudah mengakar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ibadah itu kita laksanakan dengan terus continue, ya, kemudian pada akhirnya kita akan melaksanakan kehilangan ketika kita tidak beribadah. Seperti Bapak Ibu ketika biasa melaksanakan sholat tahajud, kemudian malam itu tidak melaksanakan tahajud, maka sepertinya ada yang missing, ada yang something missing, ada yang hilang. Kita tidak melaksanakan, tidak menikmati kehidupan di hari itu, badan rasanya tidak tenang, ya, dan hati selalu bergemuruh. Itu adalah sebuah rahmat dari Allah bahwa yakinlah bahwa ibadah yang kita lakukan itu berarti betul-betul sudah mendarah daging, itu kenikmatan yang luar biasa dan itu harus disyukuri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam datang ini bukan kemudian dengan langsung nge-push kita untuk ibadah, tidak. Semuanya berjalan by proses. Semuanya berjalan by proses. Tidak ada la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan membebani kita dengan ibadah yang sangat susah. Makanya kenapa kemudian kok mudah sekali sih orang itu untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat duha. Kenapa? Mungkin dia terbiasa setiap hari. Makanya dalam Islam ini, ya kita sekarang bertanya, lihat kepada diri kita sendiri. Saya sendiri yang sudah 40 tahun lebih sholat, gitu ya. Kemudian kita melaksanakan sholat ini menjadi mudah. Karena apa? Karena terbiasa. 40 tahun, Pak. Saya ini sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kata teman-teman, wajar aja kalau sholatnya jadi cepat. 40 tahun katanya kan gitu. Harusnya apa? Sudah tidak menjadi beban ibadah itu. Ya, sudah tidak jadi beban. Karena apa? Kita sudah sholat 5 waktu itu sudah tidak jadi beban. Karena apa? Kita sudah melaksanakannya 40 tahun lebih. Bahkan mungkin ada yang lebih dari saya. Harusnya sudah gampang. Bangun subuh itu kan harusnya sudah mudah. Makanya kalau kita melihat ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita, lihat sholat zuhur 4 rakaat. Karena memang mungkin di waktu itu kita sedang kuat-kuatnya. Sholat asar juga 4 rakaat. Ya, Allah memberikan memberikan kewajiban kepada kita sholat asar 4 rakaat. Kita masih melek, masih kuat. Sholat maghrib 3 rakaat. Kita masih bisa. Sholat isya semangat terakhir udah itu habis-habisan gitu. Sholat 4 rakaat. Dan lihatlah bagaimana Allah mewajibkan kita sholat subuh cuma 2 rakaat. Coba bisa dibayangkan kalau misalnya subuh itu 4 rakaat. Aduh, 2 rakaat aja udah malesnya kayak begitu, apalagi 4 rakaat. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita sholat subuh hanya 2 rakaat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul mengajarkan kita. Ada waktu sholat zuhur itu dari ketika matahari condong sedikit sampai matahari akan sampai di waktu ini. Kemudian nanti ada waktu asar dari ini sampai ini. Ada waktu-waktu yang kita bisa memilih di situ untuk sholatnya kapan. Betul memang kewajiban, tapi itu hanya keutamaan. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini sangat mudah. Silahkan Bapak Ibu mau sholat zuhur jam 1 sah, sah. Jam 2 sah, sah. Jam 3 kurang 5 menit kalau zuhurnya jam 3. 5 menit sebelum waktu asar apakah sah? Sah insya Allah. Secara syariat saya, tapi secara keutamaan ya Allah alam. Gitu kan? Itu itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara teori sah karena memang masih waktu zuhur, makanya pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
apa yang terbaik itu adalah apa? Ibadah yang terbaik as-sholatu ala waktiha. Salat dalam waktunya. Nah, itu. Ya kalau waktu zuhur ya ada waktu zuhur, waktu asar ada, waktu maghrib juga ada. Itulah kemarin maghrib itu 3 rakaat mungkin bisa jadi karena waktunya yang sangat sempit. Jadi 3 rakaat saja. Kan seperti itu. Waktu isya yang sangat panjang juga 4 rakaat. Jadi ada waktu ini semua waktu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul Allah memberikan kita kemudahan. Dan yang lebih mudah itu sholat yang penting diawali ya niat takbiratul diawali dengan niat takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Ada 14, ada yang mengatakan 15, 17 rukun-rukun sholat itu. Selama rukun itu terpenuhi sah sholatnya sah insya Allah. Dan ya alhamdulillahnya di situ tidak dirukunkan untuk apa khusyuk dalam sholat tidak. Jadi kalau misalnya sholat Allahu Akbar masih ke sana ke yang penting tidak ngomong, yang penting tidak ini menjaga rukunnya, insya Allah sah sholatnya. Ya itu kan kembali kepada fadil. Ini semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, jika sholat itu masih menjadi beban untuk kita, silakan introspeksi diri masing-masing. Jangan-jangan sholat kita, ibadah kita itu hanya karena kita takut seperti ibadahnya seorang hamba sahaya yang takut atas majikannya. Seperti ibadahnya seorang pegawai yang takut kepada atasannya. Jadi karena takut. Nah, jika ibadah kita masih seperti itu, saya yakin, saya yakin pasti sangat berat menjalankan. Jadi bebannya itu sangat berat karena takut. Cobalah dengan kebiasaan ini, mari kita nikmatin sholat itu. Mari kita ini, walaupun kemudian saya jadi ingin ini, silahkan. Anda punya obsesi ingin gini, tidak ada masalah. Al-Quran juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa betagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk menjadi takwa. Karena emang mungkin wasilah takwanya itu karena ingin jadi kaya, jadi kemudian jadi sholatnya jadi rajin, alhamdulillah. Itu pun juga jalan terbaik. Cuman jangan sampai kemudian apa istilahnya sholat kita ketika misalnya saya udah sholat duha rajin, sholat ini, kok rezeki saya masih seret aja, kemudian istilahnya apa kecewa kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ke situ. Ya mungkin bisa jadi memang Allah itu mengingat kita seperti sekarang ini karena justru dengan keadaan kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kalau kita dikasih kaya sedikit, kita jadi lupa nggak mau sholat, nggak mau sholat tahajud lagi, nggak mau sholat duha lagi. Justru karena kita dalam keadaan sekarang ini, kemudian kita jadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir sebagai tips bagaimana ibadah ini kemudian menjadi nikmat, ini adalah ada sebuah pesan yang baginda Rasul sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, Allah ini uhibbu. Kata baginda Rasul, saya ini sangat cinta kepada kamu. 3 kali diulang. Apa baginda Rasul mengingatkan? Ya, walaupun ini kepada Mu'adz, ya, tapi umumnya adalah untuk umatnya baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? Jangan sampai kau tinggalkan setiap setelah sholat untuk selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah hamba, bimbinglah hamba untuk selalu berzikir, untuk selalu bersyukur, dan untuk selalu memperbaiki ibadah hamba. Susah sekali kita akan melaksanakan sebuah ibadah jika tidak dibarengi dengan hidayah dari Allah. Dan hidayah dari Allah itu harus kita jemput, harus kita usahakan. Tadi kata Bapak moderator, ista'inu bis-sabri was-shalah. Memohon pertolonganlah kepada Allah dengan kesabaran. Harus dipaksa memang betul. Harus dipaksa kita dalam beribadah, yaitu dengan sabar itu. Dan kemudian memohon terus pada Allah hingga nantinya mungkin ibadah kita yang tadinya itu ibadah sebagai seorang hamba, kemudian naik level menjadi ibadah seperti seorang pedagang yang mengingat sesuatu, dan pada akhirnya kita akan mencapai di top puncak ibadah, yaitu bahwa kita ibadah itu karena kita sayang, karena kita cinta dengan ibadah itu, mau dikasih tidak dikasih kita tetap melaksanakan ibadah itu karena ibadah itu kemudian memberikan kita ketenangan karena kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan, kebermanfaatan untuk kita semuanya. Selanjutnya baiklah mari kita berdiskusi. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini betul-betul bisa dimanfaatkan dan menjadi sebuah amal ibadah yang terus bisa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan saya kembalikan kembali kepada Bapak Moderator. Silakan, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz. Saya mendapatkan banyak sekali alasan untuk membuat aktivitas saya beribadah menjadi sesuatu yang sama sekali bukan beban. Setelah mencermati, mengikuti tadi dengan saya coba sefokus-fokusnya penjelasan Ustadz, subhanallah, ternyata Islam begitu memudahkan umatnya untuk beribadah sampai syukur-syukur mencapai tahapan yang tadi digambarkan oleh Imam Ibnu Khaldun agar beribadah seperti setidaknya seperti pedagang atau naik kelas yang tertinggi, yaitu karena cinta semata-mata kepada Allah. Insya Allah ini pertanyaan pada mulai masuk ini Pak Ustadz. Mohon izin saya bacakan pertanyaan dari jamaah mulai ya Ustadz ya. Silakan, silakan. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz. Jika kita kadang masih belum spontan niat dalam setiap aktivitas kita sehari-hari selain ibadah syariah, misal seperti belanja kebutuhan, menyapu, memasak, mencuci, dan lain-lain, kita tidak niat karena Allah setiap aktivitas tersebut. Nah, adakah rujukan yang mengajarkan dan memberi panduan kita bahwa bolehkah kita berniat dari awal setelah kita bangun tidur sampai tidur lagi hanya karenamu, ya maksudmu Allah di sini, dan melakukan perintahmu ya Allah sampai akhir hidup nanti ya Allah. Begitu Ustaz, atau bagaimana? Karena masih sering tidak niat dalam melakukan kegiatan sesuatu tadi dimaksud Pak Ustaz. Jika seperti sholat, puasa insya Allah kan jelas berniat. Begitu Pak Ustaz, mohon penjelasan. Dari Ibu Baik, Airin. langsung saya jawab aja nih, kayaknya pertanyaannya banyak ini. Iya, siap. Baik, ya, tidak apa-apa sebetulnya, diniatkan saja ketika bangun tidur langsung ya Allah terima kasih Engkau telah menghidupkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, itu sudah sebuah kesyukuran yang luar biasa, dan kemudian diniatkan bahwa ya Allah atas semua karuniamu ini saya niatkan semua aktivitas saya ini karenamu, karena Allah subhanahu ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Boleh silakan. Atau paling tidak, makanya paling tidak kalaupun tidak bisa berniat, paling tidak mengawali segala sesuatu itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya setiap kegiatan yang mengandung makna jika diawali dengan Bismillah, maka itu insya Allah akan diterima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi ya, boleh saja silakan diniatkan setiap pagi bangun tidur, ya diniatkan untuk ini semuanya diniatkan, ya sekaligus kemudian kita mereview apa saja kegiatan kita hari ini, ya silakan baru diniatkan bahwa kita ini melaksanakan ini karena dalam rangka ibadah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya ketika melaksanakan ibadah itu kemudian bacalah Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Menyusul pertanyaan berikut, Pak Ustaz satu lagi, Pak Ustaz boleh Ustaz ya. Dari jamaah juga, dari Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ketika saya merasa ada perasaan tidak enak saat belum melaksanakan sholat, misalnya untuk sholat duha, bagaimana membedakan kalau sholat tersebut adalah kebutuhan atau jadi beban, atau persiapan jikalau ditanya oleh teman-teman mengaji, misalnya pertanyaan seperti ini, tumben ngaji terlambat, sholat duha dulu ya, khawatir pahala sholat saya jadi gugur, gitu. Pak Ustadz, jazakallah. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Baik. Artinya begini, memang yang menjadi beban ibadah, kewajiban, mempunyai kewajiban ibadah di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu punya punya kompetitor, ya kompetitor kita yaitu ya mereka lah makhluk jin dan makhluk ini yang mereka juga punya niat kewajiban untuk beribadah. Nah,
terkadang iblis, setan, dan teman-teman itu selalu punya cara untuk bagaimana agar kita ini tidak melaksanakan ibadah. Contoh misalnya, ngapain kamu sholat? Biasanya juga berdosa. Wih, ngapain percuma kamu sholat? Padahal kalau kita tahu Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim, tidak akan pernah melihat siapapun ke diri kita, Allah akan terima. Loh, apakah kemudian ini sedikit lagi ini mungkin titik yang poin yang harus saya sampaikan? Ingatlah bahwa kita ini masuk surga bukan karena amal kita itu yang disampaikan oleh baginda Rasul. Kita ini masuk surga bukan karena amal kita. Wala anta ya Rasulullah. Maupun saya. Akan tapi kita ini masuk surga karena Allah ridho, karena Rahman dan Rahimnya Allah, kemudian kita masuk surga. Jadi jangan heran. Terkadang ada orang yang ibadahnya sedikit, dia masuk surga. Banyak itu ceritanya tentang bagaimana seorang wanita yang memberi minum seekor anjing. Padahal dia kehidupannya tidak baik, gitu kan, dan sebagainya. Artinya apa? Allah, karena keridhoan Allah, karena kasih sayang Allah, kita ini bisa masuk surganya Allah. Jadi, ketika kita melaksanakan sebuah ibadah dan kita merasa nyaman dengan ibadah itu, maka lakukanlah. Orang lain mau bicara apa, silahkan. Orang komentar tidak bayar. Orang mau menyinyir atau apa, mentang-mentang ini, mau ini, mau ini. Silahkan mereka berbicara. Yang penting kita menjalankan itu dengan bahagia, dengan cinta, dengan kedamaian. Dan di saat kita melaksanakan itu dengan nikmat, dengan penuh rasa cinta dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita betul-betul menjadi penikmat ibadah, ya, penikmat ibadah. Ingat bahwa eh, setan akan mencari cara bagaimanapun, apapun cara akan ditempuh agar ibadah kita ini kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allahu Akbar kemudian diganggu dengan pikiran ke sana kemari, ya kan? Kemudian setelah sholat, setelah selesai kemudian ada, hebat kamu udah sholat, wah orang lain mah belum tentu. Biar kita apa? Biar kita ria kemudian. Nah, akan selalu diuji seperti itu sampai kapanpun. Maka dari itu ketika kita ingin sholat, apa doa yang diajarkan oleh baginda Rasul? Doalah Allahumma inni a'udzubika, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minasyayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya, kita memohon pertolongan Allah agar setan itu tidak mengganggu kita ketika sholat. Jadi setan akan mengganggu kita ketika akan kita melaksanakan kebaikan, kita diganggu. Ngapain kamu itu? Ibadah misalnya, saya nanti mau niat infak 100.000. Diganggu oleh setan. Ngapain 100.000 sih? Gedean. 50, turun sampai akhirnya aja tidak melaksanakan ibadah itu. Yang keluar akhirnya dari lagi. Alhamdulillah, berarti kita bisa melaksanakan ibadah itu. Setelah melaksanakan ibadah itu, apakah kemudian setan itu berhenti untuk tidak mengganggu kita? Tetap akan selalu digantikan, akan selalu diganggu agar kita menjadi ria, karena ria itu, sombong itu kemudian akan menghabiskan semua ibadah-ibadah kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun motivasi kita ketika kita beribadah, ya, laksanakan ibadah itu. Terus laksanakan ibadah itu. Bahkan ada seorang datang kepada baginda Rasul, ya Rasul, bagaimana? Saya ini seorang pendosa, saya berzina itu sholat. Bagaimana? Terus saja sholat. Terus saya sholat. Jangan sampai kamu tidak sholat. Karena bisa jadi sekarang kamu tidak bisa tidak bisa lari dari dosa, bisa menjaga agar tidak masuk. Satu hari nanti sholat kamu yang akan menjaga kamu, yang akan meninggalkan kamu dari kemaksiatan. Karena sholat. Nah, kalau misalnya sudah maksiat, tidak sholat, ini akan lebih parah, kan terus terjadi. Gitu ya. Makanya ya kadang kita kan sudah itu merasa, ngapain saya sholat, orang saya pendosa. Itu kan jadi bikin kita tidak termotivasi untuk beribadah. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laksanakan ibadah itu. Laksanakan walaupun kayaknya belum ada laksanakan terus. Karena syariat Islam ini bukan hanya masalah tentang hati, tapi melaksanakan tentang bagaimana badan kita ini bergerak untuk ibadah. Ketika badan kita ini bergerak untuk ibadah, yakinlah suatu hari nanti salah satu indera dalam badan kita
tangan kita, ke kaki kita, ke mata kita, ke telinga kita, itu kemudian akan mengingatkan kita untuk meninggalkan maksiat dan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Kenapa saya bisa katakan itu? Karena itulah yang kemudian menjadi landasannya adalah dari surat Yasin yang menjelaskan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini mulut semua ditutup. Yang akan menjadi saksi adalah tangan, kaki terhadap apa yang kita laksanakan. Nah, ketika kita bisa melaksanakan ibadah itu, badan kita digerakkan untuk ibadah, yakinlah satu hari nanti badan kita ini yang akan menyelamatkan kita dari api neraka dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Buat saya ini sebuah comprehension yang luar biasa sekali Pak Ustadz. Pemahaman, pengertian bahwa dalam Islam itu mudah untuk beribadah. Udah ada panduannya, termasuk tadi bahwa ketika tiada air untuk berwudu pun dimudahkan dengan boleh bertayamum dan seterusnya. Bahkan ada cara jamak misalnya ketika kita menghadapi kendala waktu untuk waktu sholat tertentu. Subhanallah, sampai hal yang lain. Tapi satu hal buat saya pribadi, terima kasih Pak Ustadz. Saya ingin menjadi penikmat ibadah. Wallah, subhanallah, luar biasa Pak Ustadz. Dari mulai penikmat ibadah, Bapak, dari mulai penikmat ibadah pada akhirnya akan menjadi penikmat takdir Tuhan. Allahu Akbar. Penikmat ibadah menuju penikmat takdir Allah. Subhanallah. Takdir Tuhan. Insya Allah, ya. Insya Allah. Menjadi penikmat takdir Tuhan. Masya Allah. Penikmat ibadah. Saya mencoba menargetkan itu secara pribadi Pak Ustadz. Subhanallah. Masya Allah. Insya Allah. Saling mendoakan mudah-mudahan. Insya Allah. Mudah-mudahan dijaga dalam beribadah. Insya Allah. Amin ya Allah. Mohon doa Pak Ustadz juga untuk semua jamaah Majelis Cinta, ibu bapak, sahabat-sahabat cinta yang dirahmati Allah. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mohon kesediaan Pak Ustadz untuk melengkapi kajian kita ini, kebersamaan kita kali ini dengan Allah Majelis Cinta. Mohon diakhiri dengan doa penutup. Ustadz. Baik. Marilah kita hadirkan hati kita, luruskan niat kita. Kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Rahman dan Rahim, mudah-mudahan selalu mencurahkan hidayahnya agar kita diberikan kemudahan dalam rangka taat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadina wa lakunna salih ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الوصول وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنصوب اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن دخل واجبات علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا تواب الرحيم استجب دعانا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
dhalin. Amin. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya Rabbi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih banyak Pak Ustadz Auluddin Ghaffar LCMA yang sangat luar biasa, extraordinary, membuat insya Allah semua jamaah Majelis Cinta, ibu bapak sahabat-sahabat yang rahmati Allah menjadi semakin paham bagaimana melihat ibadah itu sebagai sesuatu yang memang ibadah itu dilaksanakan terus-menerus menjadi sebuah kenikmatan. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz akan berkenan lagi ya pada kesempatan akan datang untuk memberi sedikit ilmu dari Pak Ustadz pada jamaah lagi Pak Ustadz. Mohon berkenan ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sekali lagi Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta dan Rahmati Allah, kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada guru kita Ustadz Auluddin Ghaffar LCMA. Dan yang berikut saya mohon izin Pak Ustadz dan Ibu Bapak sahabat-sahabat cinta untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama tentu saja esok hari kita akan kembali mengaji bersama-sama dengan guru kita yaitu Al-Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Esok guru kita adalah Habibur Rahman El-Shirazi. Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi ini Anda ketahui adalah juga sastrawan di yang terus kita memberi kajian istighfar, tapi sesungguhnya ada kekuatan dahsyat sekali dan itu besok akan dikupas oleh beliau. Insya Allah. Informasi sedikit mengenai itu saja update tema jadwal yang terkait dengan Majelis Cinta dapat Ibu Bapak sahabat-sahabat ikuti terus menerus melalui grup WA di nomor 082118128338 sudah tertera di layar. Terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terlaksananya Majelis Cinta ini yang sudah telah dilaksanakan semata-mata karena cinta kita pada Allah dan Rasulnya, semata-mata ingin mendapatkan merangkul semoga bagiannya di dan insya Allah cinta izin kalau masih ada yang mendengar suara saya. Jazakallah, terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta namanya. Oh, gitu. Nah, dan kajian sama itu doa Maris, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al